Apa kabar saudara? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Banten bersama saya, Miselia Kartika. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tak mau kalah, harga cabai kembali naik ikuti harga bawang. Alarm berbunyi, pelaku curanmor gagal bawa motor incaran. Pegawai asik main ponsel, uang toko digasak pencuri. Belum juga turun harga bawang merah di pasaran, warga dibuat pusing lagi karena harga cabai ikut naik. Seperti terpantau di Pasar Induk Rau, Kota Serang. Saat ini harga bawang merah masih bertahan di harga Rp70.000 per kilonya, itu pun untuk kualitas sedang. Bawang merah untuk kualitas bagus dijual dengan harga Rp80.000 per kilogramnya. Saat kondisi normal, bawang merah biasa dijual dengan harga Rp30.000–Rp40.000. Seakan tidak mau kalah dengan harga bawang merah, harga cabai juga ikut merangkak naik. Cabai merah keriting misalnya, saat ini naik dari harga Rp40.000 menjadi Rp65.000 per kilogram. Semula harga cabai merah besar dijual Rp40.000 per kilonya. Kenaikan harga cabai sangat cepat karena 3 hari sebelumnya harga cabai masih normal. Kenaikan disebabkan berkurangnya pasokan yang diterima pedagang. Sekarang lagi cabai yang naik, cabai rawit bawang merah yang tinggi, harga lagi tinggi. Ini apa aja Kang? cabai keriting sekarang nyampe 50.000, kemarin cuma 40.000. Yang tewe yang gede itu sekarang nyampe 65, 65. nya ke 45.000. Terus yang rawit Kang, yang rawit Rawit hijau enggak naik standar. Bisa lagi 40.000-an, 43.8 mungkin. Kalau yang apa namanya cabai setan itu Sampai saya naik juga. Naik sekitar 10.000 per kilo. 10.000, Awalnya 40, sekarang jadi 50. 50. Sejumlah emak-emak mengaku sangat keberatan dengan naiknya harga kebutuhan sehari-hari seperti bawang dan cabai. Untuk menyiasatinya, mereka terpaksa mengurangi jumlah pembelian. Lagi naik ini biasa beli sekilo apa gimana? Paling belinya seperempat. Oh, seperempat aja kalau lagi naik ini. Akibat kenaikan bawang dan cabai merah, penjualan berdampak omset pedagang menurun. Pedagang dan konsumen berharap harga bisa kembali normal. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Kenaikan harga bawang merah juga terjadi di pasar tradisional sampai Warung Gunung Kabupaten Lebak. Hari ini harga bawang merah besar terpantau dijual Rp80.000 per kilogram, naik cukup signifikan dari harga sebelumnya Rp35.000 per kilogram. Sedangkan bawang merah ukuran kecil dari harga Rp25.000 per kilogram naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Begitu pula untuk semua jenis sayur mayur mengalami kenaikan pada kisaran harga Rp3.000 sampai Rp5.000 per kilogram. Faktor cuaca dan gagal panen menjadi salah satu penyebab naiknya harga komoditas pangan tersebut. Salah satu pedagang mengatakan hampir semua harga naik kecuali harga cabai. Kondisi ini menyebabkan omsetnya menurun karena banyak konsumen yang mengurangi pembelian. Kemarin 80 yang gedenya. Biasanya berapa? Biasanya cuma 40, 30. Oh gitu. Untuk yang kecil? Yang kecil pasaran 60, 70. Oh gitu. Tadinya berapa itu? Tadinya cuma 25. Oh gitu. Terus yang turun hari ini? Kalau di cabai yang lagi murah, pasaran gitu. cabai itu 40, 50. Oh gitu. Sementara warga cukup bingung dengan kenaikan harga pasca lebaran ini, bukannya turun malah makin naik. Sangat keberatan. Oh gitu. Harapannya sendiri Bu? Ya kira-kira bisa diturunin lah. Oh, Normal gitu. lagi kayak biasanya.
Warga berharap pemerintah dapat hadir dan melakukan intervensi membantu warga yang kesulitan dengan tak terkendalinya sejumlah harga kebutuhan warga. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak. Pelaku pencurian motor semakin nekat saat mencari sasaran. Meski di siang hari bolong dan di tempat ramai, pelaku tak gentar untuk melakukan kejahatan. Seperti yang terjadi di salah satu tempat parkir di salah satu kafe di Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang. 2 orang pelaku yang datang menggunakan sepeda motor berusaha mengambil sepeda motor yang terparkir. Satu pelaku memantau situasi, pelaku lain bertindak sebagai eksekutor. Meski sudah merusak kunci motor, beruntung pelaku gagal membawa kabur sepeda motor korban karena alarm yang terpasang di motor tersebut berbunyi. Kedua pelaku pun langsung kocar-kacir melarikan diri karena setelah bunyi alarm tersebut, pemilik sepeda motor dan karyawan kafe sempat berusaha mengejar, namun gagal menangkap pelaku. Sedang menyiapkan untuk bahan-bahan, terdengar suara alarm motor dari Scoopy. Jadi sudah beberapa kali saya dengar, dan saya melihat keluar, tiba-tiba ada 2 orang yang telah kabur setelah saya keluar, dan orang yang untuk memaling motor itu gagal. Iya, motor tersebut adalah motor customer atau pengunjung untuk mengopi di sini. Sering kejadian di sini. Sudah 2 kali kejadian di sini, terutama di tetangga yang sebelah depan itu sudah terjadi kehilangan 1 motor, yaitu motor Beat ya. Dan ini yang kedua kalinya, mungkin yang kedua kalinya ini gagal. Setelah kejadian tersebut, pengelola kafe sudah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian dan menyerahkan rekaman CCTV sebagai bukti petunjuk. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Kasus demam berdarah Dengue terus mengalami peningkatan. Lonjakan kasus DBD di Kota Serang sudah terjadi sejak akhir 2023 lalu seiring dengan memasuki musim hujan. Saat ini jumlah pasien DBD yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang mencapai 26 pasien. Dari jumlah tersebut, sebagian besar merupakan pasien yang berusia anak-anak. Meski masih tergolong rumah sakit yang masih berusia muda, namun pejabat Wali Kota Serang memastikan fasilitas dan SDM yang tersedia di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang siap untuk menampung pasien DBD yang jumlahnya terus mengalami peningkatan. Mungkin kami mengingatkan tadi ada pasien yang terkena DBD demam berdarah sekitar 26 orang, namun dengan sigap kawan-kawan dari RSUD menangani. Alhamdulillah semua sudah tertangani dan sudah masuk ke ruangan IGD. Hingga saat ini, Dinas Kesehatan terus gencar melakukan sosialisasi terkait pencegahan penyebaran DBD, salah satunya mengajak masyarakat untuk memperhatikan kebersihan lingkungan agar tidak ada genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk Aedes aegypti. Nah, sekarang ini masih juga hujan itu turun ya. Nah, air hujan itu bila mana ditampung kaleng, kemudian kaleng itu didiamkan saja, air terbenang lama, atau juga aliran-aliran air yang tidak mengalir terbendung dan lama, itu akan membentuk cikal bakal penyakit demam berdarah. Itu yang harus kita alirkan dan gotong royong. Sejak awal tahun 2024, jumlah penderita DBD di Kota Serang sudah mencapai 156 kasus, di mana 3 diantaranya meninggal dunia. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang.